merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam kebinekaan. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam keberagaman. Meskipun bumi berguncang, kau tetap Indonesia. Meskipun tsunami menerjang, kau tetap Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, itulah Indonesia. Berbeda ragam budaya, agama, ras dan golongan, itulah Indonesia. Mari kita berpegangan tangan dalam lingkaran kebinekaan. Mari kita berpelukan dalam lingkaran keberagaman. Mari kita berpegangan tangan dalam lingkaran kebinekaan. Mari kita berpelukan dalam lingkaran keberagaman. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam kebinekaan. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam keberagaman. Meskipun bumi berguncang, kau tetap Indonesia. Meskipun tsunami menerjang, kau tetap Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, itulah Indonesia. Berbeda ragam budaya, agama, ras dan golongan, itulah Indonesia. Mari kita berpegangan tangan dalam lingkaran kebinekaan. Mari kita berpelukan dalam lingkaran keberagaman. Mari kita berpegangan tangan dalam lingkaran kebinekaan. Mari kita berpelukan dalam lingkaran keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke, berbeda suku, agama, ras, dan golongan, dari dalam negeri hingga ke luar negeri. Musuh terbesar bangsa ini, musuh terbesar negara ini, kira-kira Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air tahu enggak siapa? Siapa yang menjadi musuh terbesar bangsa ini? Siapa yang menjadi musuh paling berbahaya negara ini?
Ustadz Habib Rizik mungkin. Salah Mas Bro. Ustadz, kayaknya musuh terbesar bangsa ini adalah orang-orang khilafah. Bukan Mas Bro. Ustadz, musuh terbesar bangsa ini mungkin UAS dan kawan-kawan. Bukan Mas Bro. Ustadz, musuh terbesar bangsa ini adalah para kadun, para kampret, ulama kadun, ulama kampret. Bukan Mas Bro. Kalau begitu, kira-kira siapa Ustadz? Musuh terbesar bangsa ini, musuh terberat negara ini, musuh paling berbahaya bangsa ini, musuh paling berbahaya negara ini adalah para maling. Ngopi dulu Mas Bro. Pagi-pagi di daerah Lembang ini memang seger Bro. Lagi banyak diskon. Cari yang murah-murah Cuman gitu resiko. Karena hotel-hotel dan pila-pila banyak yang kosong, harganya banyak diskon 70%. Datanglah ke Bandung banyak murah. Bosan di kamar mulu, makan dulu Bro. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi jelas bahwa musuh besar, musuh paling berbahaya, musuh berat bangsa ini adalah para maling. Maling di Indonesia ini sudah membudidaya, sudah jadi kebiasaan, bahkan mungkin sudah menjadi agama, sudah menjadi ideologi. Jadi kalau sekarang kita mengenal Pancasila, di Indonesia ini mungkin ada yang namanya pancamaling. Atau di Islam itu ada yang namanya rukun Islam. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya rukun maling. Jika Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, amati, teliti, cermati, fahami, renungkan, lalu tulislah dalam sebuah buku atau dalam selembar kertas, maka akan menemukan bahwa dari tingkat RT, naik ke tingkat RW, naik ke tingkat lurah, naik ke tingkat camat, naik ke tingkat wali kota atau bupati, naik ke tingkat gubernur, naik ke tingkat kementerian, BUMN, ASN, pengusaha, 95%, ya Bu, Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, 95%
mereka adalah maling. Ngaku Islam, tetapi malingnya rajin. Benderanya bendera tauhid, tetapi malingnya jalan terus. Dia juga sholat subuh dilakuin, zuhur dilakuin, asar dilakuin, maghrib dilakuin, isya dilakuin, sholat sunahnya dilakuin, sholat tahajud dilakuin, sholat hajat dilakuin, sholat duha dilakuin. Maling paling rajin. Zakat dilakuin, nyumbang ke masjid gede, nyumbang ke fakir miskin gede, nyumbang ke siapapun gede, malingnya pun gede. Kacau sudah. Puasa menahan lapar dan dahaga, dilakuin rajin. Puasa Ramadan dilakuin, puasa Senin Kemis dilakuin, puasa hajat dilakuin, puasa apapun dilakuin. Maling paling hobi membuat rakyat kelaparan. Ibadah haji dilakuin, Mas Bro. Wow, penampilannya kayak Nabi. Jenggotnya panjang, jidatnya hitam, celananya cingkrang, istrinya bercadar, anak-anaknya semuanya bercadar. PP Indonesia Arab berhaji hingga 10 kali. Katanya sunnah Nabi. Nabi itu kan berhajinya 10 kali. Tetapi malingnya sudah ribuan kali. Makanya kata Allah, Bu, bapak-bapak hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Dia tidak takut kepada azab Allah, tidak takut kepada azab akhirat. Sahadatnya paling kenceng, sampai dibikin bendera, sholatnya paling rajin, zakatnya paling hobi, puasanya hebat, hajinya puluhan kali, tapi malingnya jalan terus. Ini Allah yang ngomong, Mas Bro. Makanya jangan aneh kalau neraka itu lebih banyak penghuninya daripada surga. Surga penduduknya dikit. Surganya sangat luas. Penduduknya dikit. Jadi nanti kalau Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Itu enak, Mas Bro. Nggak sesak, nggak panas, nyaman banget. Bisa sambil berbaring. Waduh.
bisa jalan-jalan, bisa apalah, pokoknya happy dah. Kenapa? Surganya luas, penghuninya dikit. Berbeda kalau di neraka. Tempatnya sempit, penghuninya banyak, panas, berdesak-desakan, tersiksa, menderita. Sudah tersiksa, menderita karena padat, disiksa, ya udah mampus sudah. Makanya kepada para maling dimanapun kalian berada, dari tingkat RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, kementerian, BUMN, ASN, pengusaha, tinggal pilih mau masuk neraka, mau masuk surga. Kalau mau masuk surga, tobat dari sekarang. Kembalikan harta yang kalian sudah rampok. Kembalikan harta yang sudah kalian maling. Gak bisa cuma dengan tobat, Mas Bro. Maling itu dosa kepada manusia. Allah akan mengampuni dosa seseorang, hambanya, jika dosa kepada manusianya sudah diampuni oleh manusia tersebut, manusia yang dizolimi tersebut. Jika sudah diampuni, jika sudah dimaafkan, harta malingnya dikembalikan, baru Allah akan mengampuni. Tetapi kalau cuma sebatas istighfar, para maling gak bisa. Gak bisa. Dosanya terhapus begitu saja. Nanti di akhirat, harta rampasan, harta maling akan dimasukkan ke dalam perut kalian. Ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua manusia dibangkitkan dari kubur setelah kiamat. Setelah alam semesta ini hancur lebur, Allah bikin alam yang baru. Di hari kebangkitan banyak orang bangkit dari bumi yang sudah hancur lebur ini, menghadap Tuhannya. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei orang-orang yang jiwanya tenang, kembalilah menghadap Tuhanmu dengan ridho, lagi diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Bagi orang yang beriman, mendapat sambutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat senyuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman bahagia, gembira. Ada ketika berbangkit, orang beriman ini seperti kunang-kunang, kicap-kicep, 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 melesat menghampiri Tuhannya. Ada orang yang beriman, cahayanya seperti lilin. Lilin gelap tapi terang lumayan, menghampiri Tuhan. Ada yang seperti lampu, terang, melesat menghampiri Tuhannya. Ada yang seperti matahari, bro,
bikin sekelilingnya terang, melesat menghadapi Tuhan. Ada cahaya yang sangat terang sekali, melesat menghampiri Tuhannya. Makanya di dalam Al-Quran itu ada yang namanya An-Nur, surat An-Nur, cahaya. Orang-orang yang beriman digambarkan seperti cahaya. Bukan hanya bersih, tetapi bercahaya. Jadi kalau misalkan iman ini adalah percaya, itu cuma sebatas definisi. Tetapi iman itu secara ma'rifat adalah orang-orang yang bercahaya. Islam rahmatan lil alamin. Islam yang punya nur ilahi, yang punya cahaya ilahi, memberikan penerangan bagi sekelilingnya. Tetapi kalau orang-orang yang kata Allah beriman, ngaku beriman tetapi kelakuannya tidak beriman, kelakuannya maling. Ada orang ketika hari berbangkit, badannya gagah, kepalanya binatang. Ada yang kepalanya anjing, ada yang kepalanya babi, ada yang kepalanya kuda, ada yang kepalanya gajah, dan sebagainya, dan sebagainya. Sebagai ciri bahwa manusia ini memang wujudnya manusia, kelakuannya kayak binatang. Kalau kepalanya anjing, berarti kelakuannya kayak anjing. Kalau kepalanya babi, berarti kelakuannya kayak babi. Kalau kepalanya gajah, berarti kelakuannya kayak gajah. Dan nanti ketika menghadap Allah, para maling ini sudah kepalanya binatang, perutnya membesar seperti rumah. Harta maling dimasukkan ke dalam perut mereka. Para koruptor, para maling, tukang suap, tukang riba dimasukkan ke dalam perut sebagai barang bukti, Mas Bro, untuk dihisab di pengadilan akhirat. Kalau barang bukti di pengadilan dunia, nyimpennya terpisah. Barang bukti di pengadilan akhirat disimpan di perut ente. Serem euy. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ketika seorang maling dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Malik Yaumiddin, Allah yang jadi hakimnya, banyak orang yang gemeteran, Mas Bro. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang keringatnya sampai leher, bahkan ada yang keringatnya tenggelam, menenggelamkan badannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini artinya begitu dahsyat sidang akhirat nanti. Disiksa belum, baru mau menghadapi sidang akhirat yang hakimnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, banyak orang-orang yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Khususnya ngaku beriman, tapi malingnya jalan terus. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air.
Ada yang bertanya, kenapa saya tidak mendukung Habib Rizik? Kenapa saya tidak mendukung Aagim? Tidak mendukung Ustadz Abdul Somad? Kenapa saya tidak mendukung Ustadz Adi Hidayat? Kenapa saya tidak mendukung Ustadz Tengku Zulkarnain? Kenapa saya tidak mendukung Sugik Nur? Buya Yahya, orang-orang FPI, HTI, PKS yang memang ingin menegakkan khilafah mengganti Pancasila. Banyak orang terheran-heran. Harusnya itu Ustadz itu mendukung mereka. Kenapa saya tidak? Jawabannya, karena mereka itu di belakangnya para maling. Ngerti ya Bu? Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Yang membiayai aksi mereka, yang membiayai hidup mereka adalah para maling penguras duit rakyat. Keluarga Cendana, ribuan triliun duit rakyat dirampok. Keluarga Cikeas, puluhan triliun duit rakyat dirampok. Grup Bakri, puluhan triliun duit rakyat dirampok. Grup Kala, puluhan triliun duit rakyat dirampok. Juga perampok-perampok lainnya. ASN, BUMN. Jadi kalau saya tidak mendukung Rizik dan kawan-kawan, karena mereka ini dibiayai para maling penguras duit rakyat. Sorry Mas Bro, saya tidak ikutan. Saya takut kepada Allah, takut kepada hari akhirat. Saya takut pada siksaan Allah. Saya takut kepada siksaan di akhirat. Lebih baik hidup saya miskin daripada saya menjadi anjing-anjing penjilat Cikeas, Cendana, Kala, Bakri. Lebih baik saya makan singkong daripada saya makan daging, makan roti, di mana hartanya tersebut adalah hasil merampok duit rakyat. Lebih baik rumah saya gubuk daripada rumah saya besar, gede, kayak istana, serba ada, dalamannya serba modern. Tetapi uang yang dipakai untuk membeli rumah tersebut, uang yang dipakai untuk membeli peralatan tersebut hasil merampok duit rakyat. Nanti di sidang akhirat, rakyat ini akan jadi saksi dan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa uang saya dirampok? Ngeri Mas Bro. Kalau kita ngutang 5.000, di dunia ini kita kalau nggak punya bisa minjem duit. Karena maling itu sama dengan hutang. Rakyat nanti nagih, mana uang saya yang sudah kalian rampok? Nanti di akhirat mau bayar pakai apa? Nggak bisa dibayar pakai rupiah, nggak bisa dibayar pakai harta. Dibayarnya oleh amalmu. Mending kalau amalnya banyak, bisa dibagi-bagi untuk bayar hutang. Kalau amalnya udah dikit, hutangnya banyak, ya udah kekal di neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ibu, bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Makanya di dalam Islam, hukum maling, sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Di dalam Islam, hukum maling, koruptor, penguras duit rakyat,
penguras BLBI, penguras Jiwasraya, penguras Bukopin, penguras Asabri, tukang suap, dan lain sebagainya. Dalam Islam, potong tangannya, baru impas. Kalau dua kali potong tangannya. Kalau 3 kali, potong 2 tangannya, potong 1 kakinya. Kalau 4 kali, potong 2 tangannya, potong 2 kakinya. Masih ngerampok, potong lehernya. Makanya ketika Jokowi pernah mengusulkan bagaimana kalau koruptor puluhan triliun, ratusan miliar, puluhan triliun, ribuan triliun itu dihukum mati. Saya sangat setuju, Mas Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Bagaimana kalau para koruptor, para maling ini dihukum mati? Apakah kalian setuju? Saya yakin kalian pasti setuju. Tetapi anehnya, ketika Jokowi ngomong seperti itu, tidak ada reaksi dari Agim, tidak ada reaksi dari Habib Rizik, tidak ada reaksi dari Ustadz Somad, tidak ada reaksi dari Wah, tidak ada reaksi dari Tengku Zulkarnain, Sugiknur, Ustadz HTI, FPI, PKS. Tidak ada reaksi, tidak ada dukungan. Malah mereka ingin menggulingkan Jokowi. Ini orang edan, ini orang gila, orang sinting. Bukannya membela Jokowi, pemimpin yang baik, yang peduli, yang islami, yang mengusulkan para koruptor dihukum mati. Malah mereka ini mendukung para maling. Makanya sampai saat sekarang, saya tidak pernah mau gabung dengan orang-orang yang didanai oleh para maling. Saya lebih baik tulis saja nomor rekening di YouTube saya, BRI 0757 0101 3531 532. Perjuangan saya ini asli dari rakyat, untuk rakyat, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi rakyat. Saya tidak didanai oleh Jokowi, saya tidak didanai oleh para maling, tetapi saya didanai oleh rakyat dan akan berjuang untuk rakyat. Ibu, bapak, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Banyak orang yang memperdebatkan tentang istilah kafir. Kafir itu kebalikan dari takwa. Wa khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Ada atas, ada bawah, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Ada orang yang bertakwa, ada orang tidak bertakwa. Tidak bertakwa ini disebutnya kafir. Salah satu sifat kafir adalah para maling. Nah, para maling ini adalah orang-orang kafir. Dalam ayat yang lain dijelaskan alladzina yastahibunal hayatad dunya 'alal akhir. Salah satu ciri paling utama dari orang-orang kafir, mereka lebih mementingkan urusan dunia, kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Para maling ini, para koruptor ini sudah terbukti dan nyata mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Mementingkan urusan perutnya daripada perut rakyat. Ini orang kafir. Dalam ayat yang lain, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Membuat kerusakan dan permusuhan. Dengan banyak maling di Indonesia, jalan jadi banyak yang rusak.
rumah rakyat banyak yang rusak. Hutan banyak yang rusak. Gunung-gunung banyak yang rusak. Laut banyak yang rusak. Hati rakyat Indonesia banyak yang rusak. Pemikiran rakyat Indonesia banyak yang rusak. Lisan rakyat Indonesia banyak yang rusak. Perbuatan akhlak dari rakyat Indonesia banyak yang rusak. Kenapa? Karena terlalu banyak maling. Maling jadi membudaya, akhirnya semuanya jadi rusak. Kalau semuanya lahir dan batinnya sudah rusak, maka ke depan jangan salahkan saya. Kalau Indonesia akan menjadi seperti Suriah. Kalau mau berpikir jernih, Suriah, Palestina, Libya, Irak. Permasalahannya itu masalah perut sebenarnya. Bukan masalah agama. Masalah yang sebenarnya itu masalah dunia. Bukan masalah agama. Jadi ujung-ujungnya hawa nafsu yang muncul. Ego. Akhirnya ingin membunuh. Ingin menghancurkan. Membuat kerusakan. Akhirnya benar-benar negara mereka berantakan. Indonesia ke depan. Kalau otak dan akhlaknya tidak kita perbaiki, tidak kita revolusi, insya Allah cepat atau lambat NKRI akan menjadi Suriah. Malingnya di mana-mana. Ketika para maling berkuasa, maling ini membeli agama, para ulama, kiai, ajengan, habaib, untuk menjadi para pelacur politik. Menggunakan agama untuk mengamankan perbuatan malingnya selama ini. Dan untuk mendapatkan proyek maling berikutnya. Lihat Ahok, seseorang yang anti korupsi, dengan menggunakan Rizik Syihab dan kawan-kawan sebagai para pelacur politik yang didanai oleh para maling, dengan mudah dihancurkan cuma dengan fitnah agama, sentimen agama, fanatisme agama. Rakyat yang asalnya mencintai Ahok, rakyat Jakarta yang asalnya mendukung produk dengan Ahok, sama Ahok, bisa dicuci otaknya, malah menghancurkan Ahok, membuang Ahok ke tempat sampah. Dana dari maling yang sangat kuat membuat anjing-anjing khilafah semakin menggonggong dan terus akan menggonggong. Lalu sekarang Jokowi, yang jelas orang yang sangat sederhana, yang dipikirkan hanya rakyat, rakyat, dan rakyat. Yang kelakuannya memang meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sederhana, dan yang dipikirkan hanya ummati, ummati, dan ummati. Makanya saya dukung Jokowi, saya kawal Jokowi. Siapapun yang akan menghancurkan Jokowi berhadapan dengan Gus Aha. Dia adalah seorang pemimpin yang sangat meneladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, saya tidak mendukung Rizik Syihab dan kawan-kawan, karena kelakuannya jauh dari teladan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persisnya seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, yang bikin kerusakan dan permusuhan. Wahai rakyat Indonesia dimanapun kalian berada,
Mari kita berjuang dengan Gus A. Memberantas para maling, menyadarkan para maling dengan melakukan gerakan revolusi otak dan revolusi akhlak. Dalam konsep The King of Science for Indonesia. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.